Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini buat kalian di sana supaya kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Kita akan melanjutkan pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup di Matius, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami boleh menghirup udara segar, dan terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Biarlah kami selalu berada di jalan Tuhan. Dan kami akan mau membaca firman-Mu Bapa, kiranya Engkau mengajari kami, kiranya Engkau memberikan pengetahuan dan menambah iman percaya kami, supaya lebih dekat kepadamu. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi kita lanjutkan lagi seperti yang kemarin, jadi gampang ya, menggampangin dari Alkitab bahasa Inggris ini, cuman aku nggak baca biar menghemat waktu. Aku kemarin itu terlalu panjang, jadi banyak yang harus diedit, sehingga sekarang aku per judul aja ya. Jadi kalau di bahasa Inggris ini dia ada judulnya, misalnya anger, marah, lust. Ini contohnya birahi, divorce, ini perceraian, sama oaths, sumpah, dan sebagainya ya. Yang kemarin itu adalah tentang marah ya. Dan sekarang tentang lust. Nih sampai muncrat ludahnya kalau ngomongnya. Kalau aku artikan di Google itu artinya birahi, atau kalau di sini aku baca ayatnya ya, di Matius 5 ayat 27 sampai 30. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Jadi di sini dikatakan firman Tuhan, ini Tuhan pada saat dia berfirman ya, saat itu ya, waktu dia telah selesai pencobaan yang video lalu ya, kalian boleh lihat. Dan ini adalah pengajaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau mau dibilang itu lust ya, bahasa Inggrisnya aku lihat lust, L-U-S-T ya, kalian lihat di situ artinya birahi ya. Kalau dibilang di sini berzina atau perjinahan, kalau aku baca ayatnya di Indonesia. Kalau kita bilang ya, selama kita di dunia ini, kalau ada orang mengatakan, oh kamu berzina dan ini dan itu, ya misalnya kelihatan atau ketahuan ya, dikatakan di sini, itu mungkin kalau yang dilihat oleh manusia ya, tetapi ditegaskan oleh Tuhan kita lagi, setiap orang yang hanya memandang ya dengan mata ini dan mengingininya, itu sudah berzina katanya di dalam hatinya. Jadi tidak ada. Kalau aku dulu mengingat tentang khotbah-khotbah yang lalu di gereja, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Jadi pokoknya kamu itu memandang orang dan mengingininya aja itu udah berzina ya. Jadi kadang kita tuh nggak sadar ya. Jadi kita tuh kayak nunjuk ke orang ya, pincer poin ke orang, oh kamu ini. Kita nggak lihat ke diri kita. Kan Tuhan sudah bilang, bukan hanya kamu berzina mungkin secara langsung ya, bahkan yang dari pandanganmu dan pikiranmu sudah mengingini, itu sudah namanya berzina. Jadi kita nggak usah yang sok-sok nuduh sana, nuduh sini ya. Mungkin ada orang yang merasa pun, kalau kita mau bilang zaman sekarang lagi ya, pacar-pacaran ya udah pastilah. Dan nggak usah kalian ya, aku pun pasti nggak mau munafik ya. Dan ya kalau kalian di sana merasa, oh aku pacaran nggak pernah pegangan tangan, nggak pernah ciuman dan sebagainya ini dan itu, oke, berarti kalian orang suci, oke, berarti kalian orang paling benar kan gitu. Jadi ya mungkin ya kalian nggak berzina kan gitu ya. Tapi kalau persamaan dengan aku ya, mungkin kita ya kedagingan kita ini ya,
ya, aku tuh nggak mau munafik. Udah pasti itu aku pernah mengalaminya, aku pernah melaluinya, dan aku pernah melakukannya. Jadi kalau mau kalian bilang di sana, oh aku nggak pernah ini, ya makanya aku bilang kalian berarti orang suci, orang benar. Tetapi sekalipun itu, kalau kalian terlintas di dalam pikiran kalian, kalian ingat kalau hanya di dalam ini ya, mata dan mengingini kalian lihat seseorang, baik itu perempuan, bukan hanya laki-laki, perempuan juga di sini juga termasuk, karena kan kita adalah anak-anak Allah, perempuan dan laki-laki, bukan hanya laki-laki saja. Jadi setiap siapapun dia ya, manusia ya, siapapun dia, manusia, perempuan dan laki-laki, kalau kita sudah memandang orang saja dan kita mengingininya, itu sudah berzina, kata Tuhan. Jadi either dia ketahuan, kelihatan, atau mungkin tahu. Mungkin kalau di sini kan kita bilang tanpa menikah bisa tinggal satu rumah dan sebagainya ya, atau mungkin entah di negara kita dan kelihatannya memang oh si anu begono, oh si anu begini gitu ya, tapi dia nggak sadar. Kalau kita bilang pun kamu juga harus tahu juga bahwasanya jika kamu juga memandang, hanya memandang saja tanpa melakukan, tetapi pikiranmu atau kepalamu, otakmu ini sudah mengingini, atau kalian tahu maksudku, itu sudah namanya berzina. Jadi mau kelihatan, mau enggak, kalau itu sudah di pikiran kalian mengingini ya, itu sudah berzina. Jadi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar, udah masuklah itu ya. Tapi kalau misalnya kalau pemikiran ya namanya manusia ya, ya udahlah, daripada aku cuman mengingininya ya udah aku lakukan aja, bukan begitu juga. Itu namanya juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu juga namanya kita melukai hati Tuhan. Seperti aku bilang, pasti aku pernah melakukan itu. Jadi mungkin kalian yang di luar sana pasti sudah pernah melakukan itu, ya udah tinggalkan aja. Akui kehadapan Tuhan, doa sendiri. Kita doa sendiri, Tuhan juga terima. Nggak harus kita datang ke gereja pengakuan dan ini dan segala macam dosa dan segala macam kok. Pribadi lepas pribadi, karena kalau untuk namanya jiwa itu kalian sendiri, sama seperti kayak pendeta mengajar ya, atau pemuka agama mengajar, itu kita tidak based on mereka kita masuk surga, based on you yourself ya. Jadi diri kita pribadi, karena kita sendiri yang pilihan kita. Orang atau siapapun mereka bisa mengatakan ini, dan seperti aku juga menyampaikan firman Tuhan ini, aku baca, keputusan di tangan kalian. Jadi bukan karena aku kalian masuk surga, bukan, atau karena yang lain pemuka agama, dan kalian sendiri. Jadi pilihan di tangan kalian. Apapun yang kalian lakukan itu dosa-dosa kalian sendiri. Karena kalau sudah dewasa, aku nggak tahu di agama lain, tapi di agamaku setelah dia sudah dewasa, artinya sudah menginjak dewasa, itu mungkin sekitar 18 tahun ke atas kita bilang. Kalau di sini 18 tahun ke atas itu sudah dewasa. Artinya dia sudah tanggung jawab diri sendiri ya. Jadi apapun yang dia lakukan itu sudah tanggung jawab dia sendiri. Jadi kecuali anak-anak, nah itu masih tanggung jawab orang tua. Nah, setelah dia dibaptis itu sudah dosa-dosa dia, apa yang dia lakukan selama hidupnya itu sudah tanggung jawab dia. Makanya kita harus bertanggung jawab dengan diri kita. Tapi aku di sini nggak mau menghakimi, karena seperti aku bilang, aku juga orang berdosa dan orang yang pernah melakukan hal-hal tersebut. Jadi kalian bisa minta pengampunan dari Tuhan. Kalian doa sendiri di kamar, tutup pintunya, kalian bertelut dan kalian mohon minta maaf sama Tuhan dan sebagainya, dan tinggalkan ya. Karena kita kalau di dalam Tuhan sudah dipilih jadi anak-anaknya Tuhan. Kalian ingat waktu cerita tentang si Raja Daud, waktu dia mengambil Bathsheba dan dia sampai menyuruh suaminya ya untuk berperang dan terbunuh, dan dia menikahi, dan Tuhan tahu. Jadi siapapun kan gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk memperingatkan Raja Daud. Dia datang untuk memperingatkan Raja Daud, dan akhirnya setelah diperingatkan dia sadar dan dia minta maaf. Jadi nggak ada, jangan kalian pikir oh aku udah kotor dan sebagainya. Justru Tuhan itu malah datang ke dunia ini untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci, bukan untuk orang yang bersih ya. Tuhan datang untuk orang berdosa. Tetapi kalian ingat, kalau kita sudah dipilih, sudah dipulihkan, jangan berbuat dosa lagi, karena ingat juga di Alkitab kalian bisa baca sendiri juga. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh,
ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Galatia 6 ayat 7-8. Tuhan tidak suka dipermainkan. Jadi kalau kalian sudah ditebus, sudah pulih, sudah minta maaf, tapi kalian berulang-ulang lagi melakukan, berarti ya itu namanya tuman ya katanya ya. Bukan lagi kalian ini ya, bukan lagi ibaratnya jatuh ke dalam dosa, tetapi itu udah kayak menikmati dosa itu sendiri. Jangan sampai seperti itu karena itu sudah berat nanti ya. Kalian udah jadi seperti aku bilang, karena orang sudah terbiasa hidup jadi kayak suka bohong atau suka hidupnya terbiasa dengan menghalalkan segala cara. Jadi dia nggak tahu lagi mana yang benar. Semuanya mau salah mau benar itu udah sama semua. Jadi matanya udah nggak bisa melihat putih hitam itu lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi alarm kita itu udah redup jadinya. Inilah 2 harapan kita. Aku nggak perlu berpanjang-panjang videonya. Biarlah ini menjadi ayat perenungan bagi diriku, bagi kalian semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati karena apapun yang kalian lakukan itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri di hadapan Tuhan. Dan kalau kalian pun bertobat ya, meninggalkan dosa-dosa, Tuhan pun pasti senang dan namanya pasti dipermuliakan. Karena orang akan melihat terang seperti video yang sebelumnya juga, garam dan terang di kehidupan kita. Tidak mudah, tapi marilah kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendoakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Inilah doa dan harapan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk ayat ini Bapa, karena kami belajar ya Bapa, banyak dosa yang telah kami perbuat, kiranya Engkau ampunkan Bapa. Kami adalah orang berdosa, kami adalah orang yang lemah Bapa. Kiranya pemulihan tidak hanya saat ini, tetapi seterusnya sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami tidak melakukan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami tidak ingin Bapa jatuh ke dalam lubang yang sama. Biarlah Engkau ya Bapa yang menyertai, yang mengingatkan kami. Ajari kami Bapa, karena jika tanpa Engkau Bapa kami tidak ada apa-apanya. Terpuji nama-Mu Bapa, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Besok kita sambung lagi. Tuhan memberkati. Amin.